Selamat datang di channel Kantong Official, mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita dari kami. Terima kasih. Jakarta, 2025, media nasional dihebohkan dengan terbongkarnya sebuah kasus besar yang menyeret nama Thomas Trikasih Lembong, mantan menteri dan orang dekat Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana investasi luar negeri yang masuk melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada periode tahun 2016 sampai tahun 2019, saat Tom Lembong menjabat sebagai Kepala BKPM. Investigasi awal KPK menemukan aliran dana mencurigakan ke beberapa rekening pribadi dan perusahaan cangkang di luar negeri. Nama Tom Lembong segera mencuat, bersama beberapa pengusaha yang dikenal dekat dengan lingkaran istana. Panggilan pertama untuk Jokowi. Mengejutkan, dalam dokumen internal yang bocor ke publik, disebut bahwa Tom Lembong berkali-kali menyebut nama Presiden Joko Widodo dalam pengambilan keputusan besar terkait arus investasi. Karena itu, KPK pun melayangkan surat panggilan kepada mantan Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan sebagai saksi kunci. Beliau bukan tersangka, namun karena posisinya sebagai pengambil kebijakan tertinggi saat itu, keterangannya sangat dibutuhkan, ujar jubir KPK dalam konferensi pers. Reaksi publik dan istana. Panggilan terhadap Jokowi memicu berbagai reaksi. Pendukungnya menganggap ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap mantan presiden yang berjasa. Sebaliknya, banyak pihak menilai ini sebagai ujian integritas hukum, tidak ada yang kebal, bahkan seorang mantan presiden. Ibu negara Iriana Jokowi memilih bungkam. Sementara anak-anak Jokowi seperti Gibran dan Kaesang menyatakan harapannya agar proses hukum dijalankan dengan adil tanpa penggiringan opini. Jokowi hadir di KPK. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, mantan Presiden Jokowi hadir di Gedung Merah Putih KPK. Ia mengenakan batik sederhana dan hanya ditemani ajudan lamanya. Tanpa banyak bicara, ia langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Sumber internal menyebut pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 8 jam. Jokowi memberikan sejumlah dokumen dan mengaku bahwa semua keputusan investasi didasarkan pada rekomendasi profesional Kementerian Teknis. Namun, ia tak menampik bahwa Tom Lembong adalah salah satu sosok yang ia percayai. Pengakuan mengejutkan Tom Lembong. Beberapa hari kemudian, Tom Lembong akhirnya buka suara dari balik tahanan KPK. Dalam video pemeriksaan yang bocor ke media, ia mengakui bahwa sebagian dana dari proyek investasi memang disalurkan untuk kepentingan lobi politik dan pengamanan elit. Ya, saya akui, beberapa proyek diloloskan karena tekanan politik. Tapi saya tidak pernah melakukan itu atas dasar pribadi. Semua atas restu dan arahan dari atas, katanya dengan suara berat. Meski tidak secara langsung menyebut nama Jokowi, pernyataan itu menimbulkan spekulasi liar di publik. Laporan Pansus DPR. DPR RI segera membentuk panitia khusus Pansus untuk menyelidiki keterlibatan pejabat tinggi negara dalam kasus ini. Pansus ini mengundang sejumlah nama besar, dari mantan menteri, pengusaha, hingga eks-staf kepresidenan. Sorotan utama tetap tertuju pada dugaan bahwa proyek investasi digunakan sebagai kendaraan politik untuk memperkuat jaringan kekuasaan menjelang pemilu 2019. Kesimpulan sementara KPK. Dalam keterangan resminya, KPK menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan langsung Jokowi dalam penggelapan dana. Namun, KPK menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap lembaga strategis seperti BKPM pada masa itu. Tom Lembong tetap menjadi tersangka utama. Tapi kasus ini membuka kembali wacana revisi sistem pengawasan lembaga investasi dan akuntabilitas pejabat tinggi negara. Campur tangan Luhut. Di tengah panasnya isu politik nasional, muncul dokumen rahasia yang menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan, tokoh kuat di pemerintahan Jokowi, sebagai salah satu pihak yang memberikan restu terhadap beberapa proyek investasi yang bermasalah. Dalam transkrip rapat internal BKPM tahun 2017, tertulis bahwa persetujuan lisan sudah diberikan oleh Menko Marves untuk proyek investasi energi yang kini sedang diselidiki. Ketika diminta komentar, Luhut menjawab singkat, "Lebih besar dari, saya tidak tahu menahu soal detail teknis. Semua berjalan sesuai prosedur." Namun tekanan publik mulai meningkat. Desakan agar Luhut juga dipanggil KPK pun tak terelakkan. Terpecahnya elit pendukung Jokowi.
Ketegangan mulai terasa di lingkaran elit pendukung Jokowi. Beberapa tokoh PDIP menyebut kasus ini sebagai akibat dari kebebasan yang terlalu besar kepada para teknokrat non-partai, termasuk Tom Lembong dan timnya. Sementara itu, partai oposisi memanfaatkan situasi untuk menekan. Ini bukti bahwa selama ini ada kartel kekuasaan yang bersembunyi di balik jargon investasi, ujar salah satu anggota DPR dari kubu oposisi. Presiden Prabowo, yang kini menjabat, belum memberikan komentar langsung, namun ia menginstruksikan agar KPK tidak ragu meski yang diperiksa adalah tokoh besar. Munculnya saksi kunci dari Singapura. Sebuah kejutan besar terjadi ketika Lim Yong Siang, mantan penasihat keuangan Tom Lembong di Singapura, bersedia menjadi saksi. Ia mengungkap bahwa sejumlah dana dari investor luar negeri dialihkan melalui perusahaan cangkang di British Virgin Islands, kemudian digunakan untuk mendanai proyek-proyek politik. Nama presiden disebut beberapa kali dalam rapat, tapi apakah beliau terlibat langsung? Saya tidak tahu, kata Lim dalam wawancara khusus dengan media asing. Dokumen transaksi yang dibawa Lim menjadi alat bukti baru yang memperkuat posisi KPK dalam membongkar jaringan ini. Jokowi diperiksa kembali. KPK kembali memanggil Jokowi untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam sesi tertutup itu, mantan presiden diminta menjelaskan detail soal komunikasi dengan Tom Lembong, terutama di tahun-tahun 2017 sampai tahun 2018. Menurut sumber internal, Jokowi memberikan pernyataan penting. Lebih besar dari, saya percaya kepada para menteri saya, tapi kalau mereka menyalahgunakan kepercayaan itu, tentu saya kecewa. Saya tak akan membela mereka. Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal bahwa Jokowi mulai mengambil jarak dari mantan anak buahnya. Megawati angkat bicara. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara. Dalam pidatonya di Rakernas PDIP, ia menyinggung soal pentingnya kesetiaan politik yang dibarengi akuntabilitas moral. Tak semua yang tampak profesional itu suci dari kesalahan, katanya sambil menatap tajam para kader. Pernyataan ini ditafsirkan banyak pihak sebagai sindiran langsung kepada para teknokrat di era Jokowi yang kini terseret kasus besar. Tersangka baru dari dunia usaha. KPK menetapkan dua pengusaha besar sebagai tersangka baru. Andreanto Wijaya, pemilik perusahaan infrastruktur energi. Yunus Halim, broker investasi asing. Keduanya diduga menjadi penghubung antara Tom Lembong dan dana asing. Dalam BAP mereka, tercatat bahwa perintah lisan dari level atas sering menjadi dasar keputusan. Mereka juga menyebut adanya pertemuan informal di Istana Bogor yang disebut-sebut dihadiri oleh Tom dan beberapa menteri. Pansus DPR mulai panas. Di DPR, Pansus menyusun laporan antara. Mereka menyatakan adanya kelalaian sistemik dalam pengawasan investasi. Namun mereka belum berani menyebut nama mantan presiden secara eksplisit. Pihak-pihak tertentu mencoba menggiring opini agar kasus ini tidak berujung ke ranah politik, tapi suara publik makin keras. Desakan agar penyelidikan diperluas hingga ke lingkar istana terus bergema. Perpecahan internal KPK. Di dalam KPK sendiri, muncul dua kubu, satu kubu mendesak agar pemeriksaan terhadap Jokowi dan Luhut ditindaklanjuti dengan penyelidikan, sementara kubu lainnya menilai belum cukup bukti untuk menaikkan status mereka dari saksi. Ketua KPK berada dalam tekanan hebat. Dalam sebuah rapat, ia menyatakan, lebih besar dari, kita bukan pemburu politik. Tapi kita juga bukan pelindung elit. Kebocoran rekaman rahasia. Sebuah rekaman audio bocor ke publik. Dalam rekaman itu, terdengar suara yang mirip Tom Lembong mengatakan, lebih besar dari, saya nggak kerja sendiri. Semua atas sepengetahuan Pak J. Meskipun tidak lengkap, netizen dan media ramai berspekulasi bahwa Pak J adalah Jokowi. Namun sebagian menilai itu bisa juga merujuk pada tokoh lain. Tim ahli forensik KPK kini menganalisis keaslian rekaman tersebut. Manuver politik Kaesang dan Gibran. Kaesang, Ketua PSI, dan Gibran, Wapres terpilih, mulai mengeluarkan pernyataan bernada tegas. Kaesang menyatakan, lebih besar dari, kami mendukung KPK secara penuh, bahkan jika yang diperiksa adalah ayah kami. Gibran lebih diplomatis, namun tegas. Lebih besar dari, kita harus belajar dari masa lalu, dan membuka semua agar bersih. Dukungan mereka disambut baik publik, tapi banyak yang curiga apakah itu strategi pencitraan politik. Pengadilan Tom Lembong dimulai.
Pengadilan Perdana Tom Lembong dimulai. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan. Jaksa membacakan dakwaan yang menyebut adanya penyalahgunaan dana lebih dari 3,4 triliun rupiah, sebagian digunakan untuk pengaruh politik dan pengamanan proyek. Tom menyatakan tidak bersalah, tapi mengatakan, "Lebih besar dari, saya akan buka semua. Jika saya jatuh, saya tidak jatuh sendiri." Pernyataan ini membuat geger dan memicu rasa takut di kalangan elit lama. Istana merespons. Presiden Prabowo akhirnya memberikan pernyataan resmi. Lebih besar dari, tidak ada kompromi dalam penegakan hukum. Siapapun yang bersalah, akan diadili, bahkan jika itu mantan presiden atau jenderal sekalipun. Ini menjadi sinyal bahwa istana tidak akan melindungi siapapun. Bahkan isu reshuffle kabinet sempat mencuat karena adanya menteri aktif yang diduga terseret. Babak baru penyelidikan. Di akhir bab ini, KPK menyatakan bahwa mereka akan membuka penyelidikan baru terhadap proyek-proyek lain yang dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) selama masa pemerintahan Jokowi. Mereka mengindikasikan adanya kemungkinan kasus lanjutan yang bisa melibatkan tokoh-tokoh yang selama ini tak tersentuh. Baik, berikut lanjutan cerita kasus Tom Lembong. Jokowi jadi saksi mulai dari bab 21 sampai bab 30, dengan ketegangan yang makin memuncak. Terungkapnya keterlibatan asisten pribadi. KPK menetapkan Dimas Reza, mantan asisten pribadi Tom Lembong, sebagai tersangka baru. Dimas diketahui sebagai pengatur alur komunikasi rahasia antara Tom dan para pejabat serta pengusaha. Dari pesan-pesan yang ditemukan, Dimas kerap menggunakan istilah sandi seperti, "Lebih besar dari, proyek kereta 02 dapat lampu hijau dari Bapak Besar. Buka jalur istana, dana dari Singapura masuk minggu depan." Dimas akhirnya mengakui bahwa ia pernah membawa amplop tebal ke ruang kerja Presiden Jokowi, tapi ia tidak tahu isinya. Pernyataan ini kembali menimbulkan kegaduhan. Serangan balik dari loyalis Jokowi. Sejumlah loyalis Jokowi melawan. Mereka menyebut penyelidikan ini sebagai bagian dari operasi politik yang ingin membunuh karakter Jokowi secara sistematis, apalagi bertepatan dengan masa awal pemerintahan Prabowo Gibran. Politisi senior PDIP menyebut, lebih besar dari, ada agenda besar di balik semua ini. Mereka ingin menghancurkan legasi Jokowi. Namun, sebagian masyarakat justru mendukung agar semua dibuka tanpa kecuali. Kesaksian seorang staf istana. Seorang staf protokoler istana, Ibu Nani, bersaksi bahwa ia pernah menyusun agenda rapat rahasia di Istana Bogor antara Tom, seorang pengusaha Cina, dan 2 pejabat tinggi negara. Rapat itu tak pernah masuk agenda resmi. "Saya hanya disuruh diam." Kesaksian ini memperkuat dugaan bahwa proyek investasi tertentu memang diatur secara informal dan tertutup, tidak melalui saluran resmi kementerian. Proyek energi dan dana politik. Dalam pengadilan Tom Lembong, jaksa membeberkan bukti aliran dana dari proyek energi di Kalimantan Timur yang dialihkan ke perusahaan konsultan politik milik orang dalam partai. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kampanye pemilu legislatif tahun 2019, serta untuk membayar influencer dan media. Ini membuat kasus berkembang menjadi dugaan pendanaan ilegal partai, dan beberapa nama elit partai mulai diselidiki. KPK dikepung tekanan. Dalam seminggu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendapat ancaman fisik dan politik. Beberapa pimpinan KPK bahkan menerima paket misterius. Ketua KPK menyatakan, "Lebih besar dari, kami tidak gentar. Justru ini membuktikan bahwa kami menyentuh sarang kekuasaan." Sebagian publik khawatir KPK akan dilemahkan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi dukungan dari masyarakat sipil menguat. Jokowi tampil di televisi nasional. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini meledak, Jokowi tampil dalam wawancara eksklusif di TV nasional. Ia menyatakan, "Lebih besar dari, saya tidak pernah memerintahkan penyelewengan. Kalau ada yang menyalahgunakan kepercayaan saya, maka itu tanggung jawab mereka." Namun saat ditanya apakah ia tahu soal aliran dana ilegal ke partai, Jokowi menjawab dengan diplomatis. "Lebih besar dari, itu ranah partai. Saya fokus bekerja saat itu." Wawancara ini menimbulkan simpati sekaligus kecurigaan baru. Pengadilan menolak permohonan Tom. Tom Lembong meminta agar pengadilannya ditunda karena kondisi kesehatan. Namun majelis hakim menolak dan menyebut ada upaya mengulur waktu. Dalam sidang berikutnya, Tom menyebut,
Lebih besar dari, saya hanya bagian kecil. Sistem yang lebih besar harus dibongkar. Pernyataannya ini membuat spekulasi bahwa Tom akan menjadi justice kolaborator alias saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Investigasi internasional dimulai. Karena dana mengalir lintas negara, Interpol dan lembaga investigasi keuangan internasional ikut masuk. Beberapa rekening di Hong Kong, Singapura, dan Dubai dibekukan. FBI bahkan dikabarkan ikut membantu tracing dana karena proyek ini juga melibatkan perusahaan konsultan AS yang digunakan dalam kampanye politik. Kasus ini kini menjadi skandal internasional. Nama Pak J kembali menguat. Dalam laporan Interpol, nama Sandi, Pak J, disebut dalam banyak komunikasi internal perusahaan. Tidak ada kepastian siapa yang dimaksud, tapi sebagian ahli forensik menyimpulkan bahwa kode itu digunakan untuk menyebut otoritas tertinggi proyek. Pengacara Tom Lembong menyatakan siap membuka identitas Pak J jika kliennya diberikan status pelindungan saksi dan pengurangan hukuman. Situasi makin menegangkan. Publik bertanya, apakah ini akan menyeret nama Jokowi secara langsung? Penentuan nasib politik Indonesia. Di akhir bab ini, Prabowo menggelar rapat terbatas bersama Gibran dan jajaran keamanan negara. Ia menyampaikan dengan tegas, lebih besar dari siapapun yang terlibat, kita serahkan ke hukum. Negara tidak boleh kalah oleh sistem korup yang dulu kita biarkan tumbuh. Rakyat Indonesia menanti, apakah ini awal reformasi bersih-bersih besar-besaran? Atau justru awal dari pertarungan elit yang lebih gelap? Keputusan berani Tom Lembong. Setelah tekanan yang terus meningkat dan ancaman terhadap keluarganya, Tom Lembong akhirnya resmi menjadi justice kolaborator. Ia menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPK dan memberikan dokumen serta rekaman rapat-rapat rahasia selama masa jabatannya. Salah satu rekaman memperdengarkan suara familiar. Lebih besar dari, biar saya yang bicara ke Presiden. Proyek ini harus lolos. Suara itu dikonfirmasi sebagai milik mantan Menteri Koordinator Ekonomi, yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi. Publik pun geger. Satu persatu nama besar mulai terseret. Guncangan Kabinet Prabowo. Presiden Prabowo memanggil rapat darurat. Dua menteri aktif yang diduga terseret kasus akhirnya diberhentikan sementara untuk menjalani pemeriksaan KPK. Salah satu di antaranya adalah mantan Deputi Investasi era Jokowi yang kini menjabat Menteri Perdagangan. Prabowo berkata tegas, lebih besar dari, kalau saya biarkan, negara ini bisa jatuh ke tangan mafia. Publik memberi dukungan penuh, tapi partai politik mulai waspada. Banyak yang ketakutan skandal ini bisa menjalar hingga ke akar-akar partai. Serangan siber dan upaya pengalihan isu. Saat berita sidang Tom Lembong menjadi trending topik, berbagai media digital mengalami serangan siber besar-besaran. Situs KPK, Mahkamah Agung, bahkan media independen seperti Tempo sempat tumbang selama 4 jam. Pakar keamanan siber menyatakan ini sebagai serangan terstruktur yang dilakukan oleh kelompok profesional dari luar negeri. Di saat bersamaan, muncul isu sensasional lain di media, artis, kecelakaan misterius, hingga konflik fiktif antar pejabat. Semua itu diduga sebagai pengalihan isu. Namun masyarakat sudah makin cerdas. Mereka tetap menyorot pengadilan Tom. Sidang terbuka, nama Jokowi disebut. Dalam sidang terbuka, Tom Lembong menggegerkan ruang pengadilan. Lebih besar dari, saya pernah diminta melaporkan langsung kepada Presiden tentang kelanjutan proyek investasi batubara ke Tiongkok. Beliau tidak memberikan instruksi tertulis, tapi beliau tahu dan menyetujui secara lisan. Ruang sidang terdiam. Jaksa menanyakan apakah ada saksi lain. Tom menjawab, lebih besar dari, ada. Wapres saat itu dan Menteri ESDM. Mereka hadir dalam rapat itu. Nama Jokowi resmi masuk dalam berkas catatan pengadilan meski belum disebut sebagai pelaku kejahatan. Gelombang demonstrasi. Mahasiswa dan LSM turun ke jalan di berbagai kota. Mereka menuntut transparansi total dalam skandal investasi. Pemeriksaan terhadap semua mantan pejabat era Jokowi. Perlindungan terhadap whistleblower. Spanduk bertuliskan, Jokowi bersih. Buktikan di pengadilan. Dibentangkan di depan gedung DPR. Namun muncul juga kelompok tandingan yang membela Jokowi, memicu ketegangan horizontal di masyarakat. Iriana Jokowi muncul di publik. Iriana Jokowi akhirnya muncul di sebuah acara keluarga. Ia menangis saat ditanya wartawan. Lebih besar dari, kami sudah lelah. Bapak itu hanya ingin membangun.
Kenapa sekarang dia ditarik-tarik seperti ini? Pernyataan ini membuat sebagian publik bersimpati. Tapi yang lain menganggap itu strategi menyentuh emosi publik. Gibran dan Kaesang tetap bungkam dan tidak ikut membela langsung. Mega dan Puan dipanggil Pansus. DPR melalui Pansus memanggil Megawati dan Puan Maharani untuk dimintai keterangan. Diduga partai politik memiliki pengaruh dalam pengaturan proyek-proyek strategis yang kini jadi bahan kasus. Megawati menolak hadir dan mengirimkan kuasa hukumnya. Sedangkan Puan memilih hadir, dan menyatakan, lebih besar dari, saya tidak tahu menahu urusan teknis. Kalau ada kader yang melanggar hukum, silakan diproses. Namun pengamat politik menyebut, PDIP sedang dalam posisi sangat terjepit. Laporan CIA dan FBI bocor. Media internasional membocorkan laporan FBI dan CIA yang menyebut bahwa Indonesia sempat jadi target proksi ekonomi oleh kekuatan Cina dan kelompok oligarki lokal. Beberapa proyek besar ternyata dijadikan alat pengaruh geopolitik. Laporan itu menyebutkan bahwa elit Indonesia saat itu membiarkan ketergantungan ekonomi demi stabilitas politik jangka pendek. Jokowi disebut dalam laporan itu sebagai figur yang terlalu percaya pada teknokrat dan investor luar. Sidang putusan Tom Lembong. Majelis Hakim menyatakan Tom Lembong bersalah dan menghukum 12 tahun penjara serta denda 50 miliar rupiah. Namun karena statusnya sebagai justice kolaborator, hukumannya diringankan menjadi 7 tahun. Namun yang paling mengejutkan, Hakim meminta KPK membuka penyelidikan tahap 2 terhadap tokoh-tokoh tinggi negara, berdasarkan pengakuan Tom dan bukti-bukti baru. Pengadilan baru, siapa berikutnya? Di akhir bab ini, KPK mengumumkan bahwa mereka telah menerbitkan surat penyelidikan resmi terhadap 4 mantan pejabat tingkat nasional, termasuk 1 mantan wakil menteri, 1 mantan menteri koordinator, dan seorang mantan kepala negara. Meski tidak disebut nama, publik langsung berspekulasi bahwa ini mengarah ke Jokowi. Panggung politik nasional berubah. Kasus ini bukan lagi soal korupsi biasa. Ini sudah menjadi persimpangan sejarah politik Indonesia. Baik, berikut lanjutan cerita kasus Tom Lembong. Jokowi dipanggil jadi saksi, bab 41 sampai bab 50, menuju babak akhir yang penuh tekanan, drama elit, dan titik balik sejarah Indonesia. Nama Jokowi resmi masuk dalam penyelidikan. Setelah melalui rapat pleno dan tinjauan hukum, KPK secara resmi memasukkan nama Joko Widodo ke dalam daftar penyelidikan lanjutan, berdasarkan dokumen, rekaman rapat, dan keterangan dari para tersangka serta saksi. Namun, statusnya masih sebagai saksi dengan informasi mendalam. Publik pun terbelah. Ada yang menilai ini bentuk keadilan sejati. Ada yang melihat ini sebagai upaya menjatuhkan figur paling populer dalam 1 dekade terakhir. Kode etik dan guncangan MK. Mahkamah Konstitusi tiba-tiba diguncang isu bahwa salah satu hakim agung menerima suap dalam persidangan proyek investasi yang pernah disengketakan. Laporan KPK menyebutkan bahwa pengaruh kekuasaan politik turut mengintervensi putusan MK di masa lalu. Isu ini menyebabkan demo besar di depan gedung MK dan semakin memperkuat kesan bahwa proyek Tom Lembong hanyalah permukaan dari gunung es korupsi kekuasaan nasional. Prabowo ambil langkah radikal. Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 99 Tahun 2025 yang memberi kewenangan penuh kepada KPK dan Kejagung untuk membuka penyelidikan terhadap pejabat tinggi, tanpa harus menunggu izin DPR. Langkah ini disambut tepuk tangan publik. Kalau tidak sekarang kita bersihkan, kapan lagi? Ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan di DPR. Namun elit partai-partai besar mulai gelisah. Beberapa tokoh bahkan mulai melarikan diri ke luar negeri. Pengadilan Rakyat Simbolik. Ratusan ribu mahasiswa dan aktivis LSM membuat pengadilan rakyat simbolik di Monas, menuntut keadilan untuk seluruh kasus besar dari masa lalu. BLBI, Jiwasraya, proyek kereta cepat, proyek IKN, termasuk kasus Tom Lembong, Jokowi. Orator utama mengatakan, lebih besar dari, jika hukum tak berani adili elit, biarkan suara rakyat yang melakukannya. Puan dan elit PDIP mundur dari panggung publik. Di tengah derasnya arus penyelidikan, Puan Maharani dan sejumlah tokoh PDIP mengundurkan diri dari kegiatan publik. Sumber dalam menyebut mereka sedang bersiap menghadapi kemungkinan hukum. Megawati sendiri tetap diam, hanya mengirim pesan tertutup kepada kader. Lebih besar dari, kita mungkin kalah di luar,
tapi jangan pernah menjual kebenaran. Isu faksionalisme dalam PDIP makin kuat. Sebagian mulai mendekat ke kubu Prabowo Gibran. Gibran hadapi dilema moral. Sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka mengalami tekanan berat. Ia menghadiri sidang pleno kabinet dengan wajah murung. Dalam wawancara terbatas, ia berkata, "Lebih besar dari, saya tidak bisa mencampuri proses hukum, meski itu menyangkut orang yang paling saya cintai. Saya serahkan semua ke Tuhan dan hukum." Ucapannya membuat banyak orang menangis, tapi juga memicu perdebatan, apakah Gibran akan tetap berdiri tegak di sisi keadilan, atau diam untuk menyelamatkan keluarganya. Jokowi kembali ke KPK. Mantan Presiden Joko Widodo kembali hadir ke KPK untuk dimintai klarifikasi lanjutan. Kali ini, ia membawa tim hukum lengkap dan lebih banyak dokumen pembelaan. Namun pemeriksaan berlangsung tegang. Beberapa penyidik KPK melontarkan pertanyaan tajam. Lebih besar dari, mengapa Anda tetap mempertahankan Tom Lembong meski sudah ada peringatan dari BPK dan BIN? Jokowi menjawab, lebih besar dari, karena saya percaya pada kemampuan dia. Itu pilihan profesional. Tapi publik menilai, kepercayaan berlebihan itu telah membuka jalan bagi kong-kali kong raksasa. Kejatuhan elit lama. KPK akhirnya menetapkan 6 tersangka baru, termasuk 1 mantan Kepala Staf Kepresidenan, 1 mantan Menteri BUMN, 2 pengusaha utama proyek infrastruktur, 1 mantan Menteri Koordinator yang dikenal dekat dengan Jokowi, 1 mantan anggota keluarga Presiden. Berita ini mengejutkan. Beberapa tokoh mencoba melarikan diri, namun dicegat di bandara oleh imigrasi. Negara sedang bersih-bersih. Sidang akhir nasional. Sebuah sidang besar di Mahkamah Tipikor digelar secara nasional dan disiarkan langsung. Di situ, semua nama yang pernah disebut dimintai kesaksian terbuka, termasuk Jokowi, Luhut, Tom Lembong, Megawati, melalui video. Gibran sebagai saksi netral. Rakyat menyaksikan langsung drama elit yang sebelumnya tak pernah tersentuh. Banyak yang menangis, banyak juga yang marah. Jokowi menutup kesaksiannya dengan ucapan, lebih besar dari, kalau saya salah, hukum saya. Tapi jangan nodai perjuangan saya dengan narasi kebencian. Babak baru sejarah Indonesia. Setahun setelah kasus ini bergulir, Indonesia memasuki era baru. KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya. Partai-partai lama mulai kehilangan kekuasaan. Muncul generasi politisi muda yang berani transparan. Presiden Prabowo menunjuk Komisi Reformasi Nasional untuk menata ulang sistem pengawasan dan penindakan terhadap korupsi. Jokowi pensiun dalam diam, tinggal di Solo, menghindari media. Gibran tetap menjabat, namun tak pernah lagi menyebut nama ayahnya dalam pidato politik. Epilog, suara dari masa lalu. Di akhir cerita, di tengah sunyi rumah sederhana di Solo, Jokowi menulis memoir pribadi. Lebih besar dari, saya ingin dikenang bukan sebagai pemimpin sempurna, tapi sebagai manusia yang pernah mencoba membangun bangsa dengan cara yang saya pahami. Jika saya salah, biarlah sejarah yang menilai. Memoir itu bocor dan menjadi buku terlaris.